رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bab 3, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang jujur, santun, dan malu. Dan dapat dipahami materi ini, diharapkan kita dapat memiliki sikap yang mulia. Yang pertama, membiasakan berperilaku jujur, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam segala hal, di mana saja dan kapan saja. Santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang. Dan yang terakhir, malu berbuat maksiat dan semangat berbuat kebaikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang jujur. Seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan, karena kejujuran itu ialah kehidupan. Kita akan bahagia dan tentram. Seseorang siswa belajar dan menyelesaikan ulangan dengan jujur. Pedagang menjajakan dan menakar barang dagangannya dengan jujur. Pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Seorang wasit memimpin pertandingan olahraga dengan adil dan jujur. Seorang saksi menjawab pertanyaan hakim dan jaksa dengan jujur. Jika setiap orang memiliki sifat jujur ini, maka kehidupan akan berjalan harmonis dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kecurangan dan dusta merajalela, maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka. Bayangkan jika penduduk suatu negeri dihuni oleh mayoritas pendusta dan pembohong. Mereka saling memfitnah, menjatuhkan, dan mencurangi satu sama lainnya. Akhirnya mereka saling curiga dan terjadi krisis kepercayaan. Jika sudah demikian, maka kehidupan manusia akan merasa rumit sekali, sulit sekali, dan permasalahan menjadi tak berujung, tidak ada pangkalnya, tidak ada solusinya, tidak ada penyelesaiannya. Jika sudah demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menimpa mereka. Wahai generasi muda Islam yang cerdas, kita harus membiasakan diri dengan sikap jujur dan menjauhi dusta. Bagaimana cara menanamkan kejujuran dalam diri kita? Caranya adalah dengan melatih diri terus-menerus berkata benar sesuai kenyataan. Sikap terpuji dan tidak muncul dengan sendirinya, tetapi butuh latihan dan pembiasaan. Oleh karena itu, cara paling efektif menanamkan sifat daripada kejujuran adalah dengan berlatih jujur terus-menerus. Latihan ini harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jika kita sudah terlatih dan terbiasa jujur, maka sifat jujur ini akan melekat di dalam diri kita. Kapan kita bisa mulai berlatih jujur? Jawabannya adalah sekarang, saat ini, detik ini, mulai saat ini. Jangan ditunda-tunda. Mari mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang untuk berkata jujur. Idealnya, sikap jujur harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini. Sebab pada usia dini, seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih. Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya untuk bersikap jujur. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan kejujuran. Kejujuran seorang guru juga akan menginspirasi dan dicontoh oleh murid-muridnya. Demikian pula dengan kalian. Kejujuran yang kalian lakukan akan dilihat dan dicontoh oleh adik-adik kalian. Suatu saat nanti kalian akan menjadi orang tua. Kalian juga akan menjadi contoh daripada anak-anak kalian. Sudahkah kalian membiasakan diri bersikap jujur? Kalian adalah calon pemimpin bangsa di masa depan.
Bangsa kita membutuhkan seorang pemimpin yang berakhlak mulia, adil, dan jujur. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, kalian harus berlatih dan membiasakan bersikap jujur mulai dari sekarang. Perhatikan Al-Quran surat Al-Imran ayat 77 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastarawuna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang pedih. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menyapa, tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat. Setiap janji harus dilaksanakan, karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan di dunia, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seorang mukmin akan senantiasa menepati janji dan tidak mudah mengucapkan sumpah. Terkadang-kadang kita selalu mengucapkan demi Allah, wallahi, demi Allah, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Siapa orang hanya mengucapkan demikian, meremehkannya, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah itu diperbolehkan, namun hendaknya dilakukan jika dalam keadaan yang memaksa dan darurat. Dalam keadaan normal tidak perlu bersumpah. Kita kadang-kadang sedikit demi Allah dah. Dalam keadaan normal nggak perlu kita bersumpah. Semakin sering kita bersumpah di hadapan orang lain, maka akan mengurangi wibawa daripada kita sendiri. Orang yang beriman memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Tidak harus bersumpah pun ucapan orang beriman mestinya juga dapat dipercaya. Jika kepercayaan orang terhadap kita mulai menipis, itu artinya iman kita mulai luntur. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Bayangkan, jika seluruh warga sebuah desa memiliki sikap jujur, tentu penduduk desa tersebut akan hidup penuh kebahagiaan dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjauhi perkataan dusta dan membudayakan kejujuran. Kedustaan akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Satu kali seseorang berkata dusta, maka ia akan berusaha untuk menutupinya dengan kebohongan yang lain. Ibarat pepatah, sepandai-pandai menutupi bangkai, baunya tetap tercium juga. Artinya, sepandai apapun seorang menutupi kebohongannya, suatu saat pasti akan ketahuan. Kebohongan akan merugikan diri sendiri dan menyengsarakan orang lain. Sebagai sebuah contoh, seorang saksi berkata dusta di pengadilan. Hal ini akan menyebabkan proses hukum menjadi kacau dan sesat. Hakim akan sulit memutuskan perkara dengan adil. Bahkan putusan perkara bisa menyesatkan. Oleh karenanya, Islam menggolongkan perbuatan bersaksi palsu termasuk salah satu dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan berkata benar. Perhatikan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini seringkali diucapkan para khotib Jumat ketika dia akan memulai khotibnya. Yang pertama kita diperintahkan untuk bertakwa, yang kedua kita perintahkan untuk jujur. Inilah surat Al-Ahzab ayat 370 ini. Jadi perintah ini jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan menyempurnakannya dengan bertakwa pada Allah. Yang bertakwa akan selalu berkata jujur. Kejujuran ini merupakan salah satu modal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk lebih memahami sikap jujur ini, cermati perbuatan jujur di dalam sebuah kisah ini, yaitu Bu Alimah, pedagang yang jujur. Materi kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Angkat tangan, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.